Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Koni Abdillah Fatah, nomor induk mahasiswa T 2019-4094. Di sini, saya akan bertindak sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang konsep getaran dan klasifikasinya. Benda yang bergetar, ada yang terlihat secara kasat mata dan ada yang tidak terlihat secara kasat mata. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik melalui satu titik keseimbangan. Jadi, dapat dikatakan getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik atau berkala melalui suatu titik seimbang. Getaran terjadi karena adanya eksitasi baik dari dalam maupun dari luar sistem. Akan tetapi, efek getaran yang ditimbulkannya sangat tergantung dari frekuensi eksitasi tersebut dan elemen-elemen dari sistem getaran itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran disebut periode getar yang dilambangkan dengan T besar. Banyaknya getaran dalam satu sekon disebut frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil. Satuan periode adalah sekon dan satuan frekuensi getaran per sekon atau disebut dengan hertz. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Amplitudo yakni simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo bisa diartikan ialah jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi getaran yaitu banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu hertz. Hz. Dalam fisika, frekuensi disimbolkan dengan huruf F dan rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi, N merupakan jumlah getaran, dan T merupakan waktu. Yang kedua yaitu periode. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Satuan periode dalam sistem internasional adalah sekon. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T dan rumusnya yaitu T sama dengan T kecil per N, di mana T besar merupakan periode, satuannya disingkat S atau sekon, T adalah waktu, satuannya sekon disingkat S, dan N merupakan jumlah getaran. Periode dan frekuensi saling berhubungan dan bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, pula sebaliknya. Oleh karena itu, dapat didapatkan persamaan T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, di mana T merupakan periode dan F merupakan frekuensi. Terdapat dua macam klarifikasi getaran, yaitu satu, getaran bebas. Getaran bebas ini ialah suatu getaran yang terjadi disebabkan oleh karena sistem mekanis oleh gaya awal yang bekerja di sebuah sistem. Setelah itu kemudian dibiarkan bergetar dengan secara besar hingga akhirnya berhenti. Jadi getaran bebas ini menghasilkan frekuensi natural disebabkan karena sifat dinamika atau pergerakan hanya didapatkan dari distribusi massa serta kekuatan oleh energi yang menjadi penyebab getaran tersebut. Contohnya ialah bandul atau pegas. Klasifikasi yang kedua yaitu getaran paksa. Getaran paksa ini merupakan getaran yang terjadi disebabkan karena adanya gaya luar yang bekerja pada suatu sistem secara paksa, sehingga kemudian sistem tersebut bergetar. Contohnya ialah getaran yang terjadi pada bangunan pada saat terjadi gempa bumi. B. Konsep bunyi dan proses perambatan bunyi. Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, dan udara. Sifat-sifat bunyi pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, dibiaskan atau refraksi, dipadukan atau interreferensi, dilenturkan atau difraksi, dan dapat diresonansikan.
Beberapa benda yang tergolong di dalam benda cair, padat, ataupun gas yang dapat merambatkan bunyi yaitu: 1. Merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari segala arah. Perambatan bunyi tidak dapat dilihat bentuknya, dan juga proses perambatan dari bunyi ini juga tidak dapat diamati. Untuk dapat mengetahui proses perambatan bunyi seperti atau mirip dengan merambatnya gelombang di dalam air. Ketika kita melemparkan batu kerikil ke dalam air, tentunya kita akan melihat mengenai riak-riak melingkar yang bergerak ke tepi. Proses perambatan yang dialami oleh gelombang bunyi seperti halnya bentuk perambatan gelombang dalam air tersebut. C. Konsep pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi mempunyai sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Sebaliknya, bunyi akan diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak. Benda yang permukaannya lunak dapat dijadikan sebagai peredam suara, misalnya kapas, wol, kertas, spons, busa, kain, dan karet. Pemantulan bunyi adalah ketika gelombang bunyi mengenai permukaan keras atau seperti dinding ruang atau tebing, sehingga memantul dan menghasilkan suara gaung dan gema. Penyerapan bunyi adalah ketika gelombang bunyi mengenai permukaan yang halus atau lembut seperti karpet dan busa, sehingga gelombang bunyi diserap dan tidak menghasilkan gaung dan gema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratun Herunisa, NIM T2019-4110. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi proses gelombang transversal dan gelombang longitudinal beserta contohnya. Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang yang merambat pada tali. Contoh lain seperti gempa bumi yang mana dataran atau bantuan merupakan mediumnya. Arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya dan menyebabkan dataran berguncang dan merusak seluruh permukaan di setiap jalur arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang yang merambat pada pegas atau selingki. Jika ujung selingki dirapatkan kemudian dilepaskan, maka akan terlihat pola gelombangnya yang berbeda dengan gelombang transversal. Pada gelombang longitudinal, selingki akan terlihat merapat kemudian merenggang, demikian seterusnya. Materi yang kedua yaitu identifikasi sumber bunyi beserta manfaatnya. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang mampu menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat terjadinya suatu pukulan, petikan, tiupan, maupun gesekan. Sumber bunyi atau suara bukan hanya ke arah angin saja, namun masih banyak lagi sumber bunyi yang menghasilkan suara di alam ini. Saat ini lingkungan alam lebih banyak dieksploitasi dengan banyaknya suara. Sumber bunyi yang berasal dari alam ini sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya. Manfaat cepat rambat bunyi dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Cepat rambat gelombang bunyi juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Yang kedua, pada malam hari kita mendengar suara lebih jelas daripada siang hari karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan dengan siang hari. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilmi Manfaat Wikam, NIM T2019-4088, ingin menjelaskan tentang perbedaan gema, gaung, dan pantul.
Gema ialah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema biasanya terjadi saat bunyi dibuat dari jarak jauh yang di depannya terdapat tebing atau gedung tinggi. Selanjutnya, gaung. Gaung merupakan suatu bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dibuat. Terjadinya gaung disebabkan karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Adapun pantul, yakni bunyi pantul ini kebalikan dari gaung. Jika gaung melemahkan bunyi asli dan membuatnya menjadi tidak terdengar, maka bunyi pantul menguatkan frekuensi sehingga bunyi asli terdengar semakin keras dan jelas. Seperti penjelasan di atas, perbedaan gema dan gaung terjadi karena jarak sumber suara dan penghalangnya. Gema terjadi ketika jarak sumber suara jauh dari penghalang gelombang suara. Jadi waktu diterimanya gema sebanding dengan jarak dibagi dengan kecepatan suara. Gema ini terjadi ketika kamu teriak di ruangan yang sangat luas atau tebing, gunung, dan perbukitan. Jika kamu teriak pada area luas, maka suara yang dikeluarkan akan lebih terdengar jelas. Dan gaung terjadi ketika jarak sumber suara lebih dekat dari penghalang gelombang suara. Ini bisa terjadi saat kamu berteriak atau bersuara di ruangan sempit. Suara pantulan tersebut membuat gaung. Selain jarak, perbedaan antara gema dan gaung terletak pada asal bunyi pantulan. Gema akan muncul setelah sumber suara atau suara dikeluarkan. Suara yang terdengar akan lebih jelas dan terulang 2 kali. Sedangkan pantul, saat suara dikeluarkan, jarak yang pas akan membuat suara terpantul dengan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi suara asli. Akibatnya terjadi interferensi maksimum di mana frekuensi suara asli dikuatkan menjadi terdengar lebih keras dan kualitas yang baik. Memahami integrasi ayat-ayat Al-Quran. Quran Surat Hud ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yaumi min amrillahi illa marrahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mugraqin. Yang artinya, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang mengulangi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kajian tafsir surat Hud ayat 43, tafsir Jalalain, yakni mendengar panggilan dan ajakan sang ayah, dia, anaknya yang kafir itu pun menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi, sehingga dengan menaiki gunung itu dapat menghindarkan aku dari air bahtera. Kemudian Nabi Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang menghendaki untuk menyelamatkan. Analisis pembahasan dari Quran Surat Hud ayat 43 ini, Allah memaparkan fenomena di muka bumi. Banjir besar dalam riwayat Nabi Nuh alaihissalam tertentu bukanlah banjir biasa. Al-Quran menyatakan gelombang banjir besar itu menggunung dan mampu mengangkat bahtera itu sampai puncak gunung Judi di atas permukaan laut. Para ahli pengetahuan alam saat ini masih sulit menerangkan asal-muasal air tersebut. Sebagian orang, terutama yang merujuk pada Injil dan kitab Perizinan Baru, menafsirkan bahwa banjir Nabi Nuh alaihissalam tersebut
menggenangi seluruh permukaan bumi. Sedangkan sebagian lainnya, misalnya Harun Yahya, percaya bahwa hanya sebagian permukaan bumi saja yang tergenang banjir.